Pelaku pengadaan itu siapa aja sih, Pak? Bapak Ibu yakin sudah tahu gitu ya, pelaku pengadaan itu siapa saja gitu. Tadi sudah dijelaskan ya di awal-awal ada di kebijakan umum pengadaan barang dan jasa. Pelaku pengadaan itu dari mulai PA, kemudian KPA, PPK, Pokja pemilihan, pejabat pengadaan, kemudian pelaksana swakelola ya, swakelola dan penyedia ya, gitu ya. Itu para pelaku pengadaan. Plus satu lagi ada yang terlewat nih apa? Ada yang kelewat nih. Agen pengadaan gitu. Agen pengadaan, ya, agen pengadaan satu lagi. Nah, itu pelaku pengadaan. Nah, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kita juga tidak lepas dari aturan-aturan keuangan. Untuk di daerah kita ya mau tidak mau harus nurut kepada aturan pengelolaan keuangan daerah ya. Aturannya PP berapa, Pak? Masih ingat nggak nih PP-nya? PP peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah. Kalau dulu PP 12 ya. Tentang pengelolaan keuangan daerah. Karena di Permendagri-nya Permendagri 77 tahun 2020 ya. Permendagri 77 2020. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, singgungan antara pengelola pengadaan dan pengelola keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah di situ disebutkan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ada di siapa. Kemudian koordinator pengelolaan keuangan daerah, pemegang kekuasaan kepala daerah ya. Koordinator pengelolaan keuangan daerah, kemudian pejabat pengelola keuangan daerah, ada BUD, ada kuasa BUD. Nah, di poin 6-nya, di bab 1 ini, di lampiran Permendagri 77, yaitu ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran, dan ada pejabat pelaksana teknis kegiatan. Nah, ini nanti yang bersinggungan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang bersinggungan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Oke. Kita lihat singgungannya di mana. Ini pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan, pelaku pengadaan berdasarkan Perpres 12 2021 yaitu ada PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan, penyelenggara swakelola dan penyedia. Kalau tadi di pengelola keuangan itu ada PA, KPA, dan PPTK, di pelaku pengadaan ada PA, KPA, dan PPK. Ya, PJPHP sudah dihapus ya sekarang di Perpres 12 2021. Nah, singgungannya di mana? Di sini. Di sini ada kolaborasi antara pengelola keuangan dan pelaku pengadaan. Pengelola keuangan ada PA, sama-sama di pelaku pengadaan juga ada PA. KPA ada di pengelola keuangan. Di pengelola pengadaan ada kuasa pengguna anggaran. Di sini ada pejabat pelaksana teknis kegiatan. Di sininya ada pejabat pembuat komitmen. Nah, ini yang kemarin sempat jadi silang sengketa ya, sekarang sudah clear ya, termasuk tadi sempat dipertanyakan juga. Ya. Bagaimana ini kondisi seperti ini ya. Oh, sorry. Nah, ada singgungan di situ antara pengelola keuangan dan pelaku pengadaan ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Pimpinan organisasi, dia PA ini berperan sebagai pimpinan organisasi, dia berwenang atas pengelolaan keuangan dan sekaligus menjadi pelaku pengadaan PA ini. Dalam fungsi manajerial, dia dapat menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga dia untuk di daerah memiliki tugas dan berwenang bertindak sebagai PPK. Dia memiliki tugas dan berwenang bertindak sebagai PPK. Manakala dia tidak mendelegasikan kewenangan tersebut. Ya, tadi sudah dibahas ya.
Pengguna anggaran yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Nah ini ya, jadi ada singgungan di pengadaannya apa, di pengelolaan keuangannya bagaimana. Jadi PA ini dia bisa bertindak dan menjadi juga pelaku pengadaan. Kemudian pada pengelolaan keuangan dia tugasnya menyusun RKA SKPD, menyusun DPA SKPD. Ini tugas-tugas yang ada di Permendagri 77 ya. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja atau pengeluaran pembiayaan, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan retribusi, mengadakan ikatan perjanjian dengan pihak lain, menandatangani SPM, mengolah utang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD, menetapkan PPTK dan PPK SKPD. Nah, ini PPK SKPD ini bukan pejabat pembuat komitmen ya. Pejabat penata usaha keuangan SKPD. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara dia sebagai pelaku pengadaan, dia melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Jadi di sini yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dia bisa taken kontrak, yaitu mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Dia selaku PA, kepala SKPD. Menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP. Perencanaan pengadaan, dia yang menetapkan, kemudian mengumumkan RUP. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa. Jadi konsolidasi bisa dilakukan di tatanan PA, di tatanan KPA, di tatanan PPK, dan juga di UKPBJ. Tadi saya singgung ya di awal. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang gagal. Kalau ada tender atau seleksi ulang gagal, maka yang menetapkan itu menggunakan metode penunjukan langsung adalah PA. Menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam. Menetapkan PPK. Nah, ini PPK. Hampir sama di sini ada menetapkan PPTK ya, PPTK dan PPK SKPD. PPK, pejabat pengadaan, penyelenggara swakelola, tim teknis, tim juri, atau tim ahli, menyatakan tender gagal atau seleksi gagal untuk kondisi-kondisi yang memang kewenangannya ada di PA. Nah, contoh tender gagal, seleksi gagal yang ditetapkan oleh PA adalah ketika penyedianya sudah ditetapkan, tapi sudah keluar SPPBJ, tapi dia mengundurkan diri. Ya. Kemudian menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan, yaitu untuk tender penunjukan langsung atau purchasing untuk paket pengadaan barang dan jasa yang nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 100 miliar. Ya. Kalau nilainya di atas 100 miliar, maka penetapan pemenangnya, baik itu tender, penunjukan langsung, atau purchasing, yang menetapkannya adalah PA. Atau seleksi untuk jasa konsultan yang nilainya di atas 10 miliar. Itu kewenangan dari PA disandingkan dengan pengelolaan keuangan. Di sini ada irisan yang beririsan ya, ada kewenangan yang beririsan. Ya. Yaitu menetapkan PPK di sini menetapkan PPTK. Nanti kita lihat yang lain. KPA. KPA dia berperan sebagai kepala satuan kerja KL atau kepala unit SKPD yang berwenang atas pengelolaan keuangan dan menjadi pelaku pengadaan. Penentuan KPA ini dalam APBD adalah dia yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dan melaksanakan sebagai tugas dan fungsi perangkat daerah. Jadi untuk menetapkan KPA tentunya dengan penetapan SK dari kepala daerah. Ya. Dan kriteria juga untuk ditetapkan sebagai KPA juga ada kriterianya, harus disusun berdasarkan Permendagri 77 di situ. Pemerintah daerah atau kepala daerah harus menyusun menetapkan kriteria yang seperti apa yang boleh ada KPA dan siapa yang menjadi KPA-nya. Dia juga sebagai pelaku pengadaan ya KPA ini. Ya, karena salah satu pejabat
penandatanganan kontrak itu bisa KPA, bisa PA, dan bisa PPK. Ya. 3 yang bisa bersinggungan dalam pelaksanaan kontrak. Nah, ini dalam pengelolaan keuangan. Tugas dia apa? Menerima pelimpahan kewenangan, yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja, melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan, mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama, melaksanakan pemungutan retribusi, mengawasi pelaksanaan anggaran, melaksanakan tugas KPA lainnya, termasuk menandatangani SPMTU dan SPMLS. Dia selaku pelaku pengadaan, ini tusinya, Bapak Ibu sekalian, kewenangan dia melaksanakan apa yang didelegasikan dari PA. Menjawab sanggah banding untuk peserta tender konstruksi. Kalau ada sanggah banding dari pekerjaan tender konstruksi, maka KPA berwenang untuk menjawab sanggah banding tersebut. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan melakukan perikatan, ya, tindakan yang berakibatkan pengeluaran anggaran belanja, mengadakan perikatan atau perjanjian. Ya. Jadi untuk tekan kontrak bisa mendelegasikan kepada PPK. Di sini juga PA itu bersinggungan sekali, dia sebagai pengelola keuangan maupun sebagai pelaku pengadaan. Jadi sinkron ya, tidak ada pertentangan. Di sini KPA bisa bertindak juga sebagai PPK kalau misalnya dia tidak menunjuk PPK. Sama dengan PA tadi ya. Sama dengan yang ini ya, yang PA, dia bisa bertindak sebagai PPK juga. Nah, yang selanjutnya pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen ini adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Menjadi bagian dari pengelolaan keuangan. Kementerian dan lembaga di daerah ini bukan bagian dari pengelolaan keuangan daerah ini. Ya. Dalam pengangkatannya dia harus memenuhi persyaratan pengangkatan sebagai PPK. Salah satunya memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Dapat diemban oleh PA KPA dalam hal mengadakan perikatan untuk pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah ini bahasanya dapat, bukan harus, ya, dapat. Jadi kalau memang tidak ada pejabat yang memenuhi syarat untuk diangkat PPK, maka bisa langsung diambil alih oleh PA KPA untuk proses pengadaan barang dan jasanya, untuk melakukan perikatannya ya. PPK ini dia dari sejak proses pengadaan dia sudah masuk dari sejak proses perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Kalau masih dimungkinkan honor, maka PPK ini honornya paling lama. Hitungannya OB, bukan OP lagi, bukan paket. Kalau masih memungkinkan adanya honor. Sebagai pelaku pengadaan, dia bertugas menyusun perencanaan pengadaan. Melaksanakan konsolidasi, dia menyusun juga spek, KAK, rancangan kontrak, dan HPS. Kemudian menetapkan besaran uang muka, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, melaksanakan e-purchasing, pengadaan pembelian melalui e-katalog di atas 200 juta. Mengusulkan penetapan penyedia kepada PA ketika pengadaannya di atas 100 miliar untuk pengadaan barang jasa lainnya dan 10 miliar untuk pengadaan konsultansi. Kemudian dia juga mempunyai tugas yaitu mengendalikan kontrak. Karena dia sebagai pelaksana kontrak, maka dia mengendalikan kontrak tersebut. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan kepada PA KPA. Menyerahkan pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA KPA. Begitu sudah serah terima, maka diserah terimakan juga pekerjaan tersebut kepada PA KPA. Tugas yang lebih lanjut yaitu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. Ini tadi yang saya tekankan, poin nomor 13. Menilai kinerja penyedia. Ini maksudnya tiada lain yaitu untuk supaya terbentuknya vendor management system, sehingga kita bisa menilai list vendor-vendor, list penyedia yang qualified. Atas penilaian kinerja penyedia ini, maka akan terbentuk nanti
penyedia-penyedia yang bagus lah gitu. Nah, sehingga nanti pas pelaksanaan mungkin kedepannya nanti akan muncul yang dipilih siapa penyedianya yang sudah terkualifikasi misalnya. Pak Iwan, punten Pak Iwan bertanya, Pak Iwan, untuk yang menilai kinerja penyedia, apakah ada format atau ada item-item yang menjadi rujukan sehingga bisa pada saat dikumulatifkan terstandar gitu, Pak? Atau masing-masing? Ada. Dari kualitatif dikuantitatifkan ya, Pak ya? Ya, Pak. Ada. Nanti ya. Nanti di sesi di materi hari keempat atau hari kelima itu ada. Siap, ada. Terima kasih, Pak. Formatnya juga ada nanti. Ya, formatnya ada. Itu untuk menilai kinerja penyedia sehingga Bapak-bapak sebagai PPK nanti bisa menilai. Kedepannya mudah-mudahan kedepannya ini bisa ada database penyedia yang qualified gitu. Dengan penilaian dari semua PPK, misalnya ada perusahaan A, dia dinilai oleh PPK Bapeda, dinilai baik, dinilai jelek oleh PPK-nya Dinkes, dinilai jelek oleh PPK-nya rumah sakit, bisa jadi seperti itu. Nah, nanti dari penilaian-penilaian itu digabung membuat satu database sehingga memberikan gambaran, memberikan satu asumsi untuk pemilihan penyedia kepada PPK yang lain. Gitu. Kedepannya ini insya Allah nanti karena di SPSS sekarang sudah mulai dimasukkan itu. Ya. Kemudian menetapkan tim pendukung. Menetapkan tim atau tenaga ahli, menetapkan SPPBJ. Nah, surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Untuk di daerah ini ya, tim pendukung, karena kan kalau ditetapkan oleh PPK, nggak bisa dikasih honor ya Pak ya. Baru bisa kasih honor ketika dia ditetapkan oleh PA, pengguna anggaran. Kalau mungkin masih memungkinkan ada honorarium. Kalau mungkin masih ada honorarium. Itu pejabat pembuat komitmen. Yang selanjutnya ada persyaratannya bagaimana seseorang bisa ditunjuk sebagai PPK. Dia wajib memiliki integritas dan disiplin dan harus menandatangani fakta integritas. Memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Masih ada waktu 1 tahun lebih ya Pak ya. Berpendidikan paling rendah S1 atau setara dapat diganti dengan memiliki golongan ruang paling rendah 3A atau disetarakan dengan golongan 3A. Dapat ditambahkan juga persyaratannya memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai, memiliki kompetensi teknis pada bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan masa berlaku, yaitu di situ ada sertifikat kompetensi sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, Bapak Ibu selaku PPK, silakan sudah tadi saya sampaikan untuk bisa mengikuti diklat kompetensi ya, diklat kompetensi PPK. Di LKPP ada, gratis diselenggarakan oleh LKPP ya. Nanti ada ujiannya. Kalau sudah ujian nanti mendapatkan sertifikat kompetensi. Ya. Bukan sebagai sertifikat keahlian dasar lagi, tapi sertifikat kompetensi. Tipologi PPK. PPK ada PPK tipe C, tipe B, dan tipe A, ya, kompleks. Ya, ini yang sederhana, dia hanya untuk kontrak-kontrak sederhana, gitu kan. Kalau sudah tipe A, dia sudah menangani pekerjaan-pekerjaan kompleks. Nah, kejadian sekarang PPK-nya menjadi PPK yang sagalabrek gitu ya. Hanya memiliki sertifikat PBJ dasar karena jabatan jadi ditunjuk jadi PPK. Walhasil kebingungan pada saat melakukan pekerjaan. Mudah-mudahan sekarang dengan ikut Bintek ini yang belum pernah menjadi PPK tadinya sekarang bisa memahami seperti ini. Pekerjaan-pekerjaan PPK itu apa saja gitu ya. Nah, ini tipe C. PPK tipe C itu yang bagaimana? Mengelola kontrak sederhana, bersifat operasional rutin, standar dan berulang. Kalau tipe B, kontraknya umum, tidak termasuk pekerjaan kompleks atau sederhana. Kalau yang pekerjaan sederhana cukup PPK-nya tipe C. Kalau yang tipe A itu dia sudah pekerjaan
kompleks. Dia harus paham betul, harus dilengkapi dengan berbagai macam sertifikat kompetensi. Jangan sampai PPK yang tidak memahami substansi pekerjaan, dia ditunjuk menjadi PPK yang pekerjaannya yang kompleks, yang nilainya besar misalnya. Itu PPK. Kemudian ketentuan lain. Kedudukan PPK bisa di luar UKVBJ. PA, KPA dapat merangkap sebagai PPK. PPK juga di Pemda juga bisa sebagai PPTK. Jadi PPTK pada Pemda, pada kita di daerah ya, bisa menjadi PPK sepanjang memenuhi ketentuan yang tadi, yang ini ya, memenuhi syarat. Syarat-syaratnya ini bisa dipenuhi, maka PPTK bisa ditunjuk menjadi pejabat pembuat komitmen. Gitu. Jadi jangan tanggung gitu. Kalau Bapak Ibu memenuhi syarat, selain ditunjuk sebagai PPTK juga diberikan SK sebagai PPK. Gitu. PPK ini mendapatkan kewenangan dari PA, yaitu kewenangannya dia bisa melakukan perikatan, perjanjian. Ya. Nah, dalam penetapan penugasan, pegawai yang ditugaskan sebagai PPK tidak boleh dirangkap oleh PPSPM atau bendahara. Tidak boleh dirangkap oleh pejabat pengadaan atau oleh pokja pemilihan untuk paket pengadaan barang jasa yang sama. Nah, Bapak ketika Ibu selaku PPK maka tidak boleh menjadi pejabat pengadaan. Kecuali untuk paket lain ya, untuk paket pekerjaan yang lain. Misalkan di bidang Bapak Ibu, Bapak jadi PPK, tetapi di bidang lain boleh menjadi pejabat pengadaan. Itu nggak masalah ya. Menurut aturan seperti itu. Kalau memang personilnya kurang, kalau personilnya cukup ya gunakan yang lain lah. Tugas kewenangannya dalam perencanaan pengadaan ini tugas kewenangan dari PPK, yaitu dia menyusun perencanaan pengadaan. Dia harus memperhatikan tahapan waktunya. Tahapan waktunya. Kemudian memperhatikan juga lingkup pekerjaannya, identifikasi, penetapan pengadaan, cara, waktu, dan anggaran. Dan bahan penetapan oleh PA KPA. Yang dimaksud bahan penetapan oleh KPA yaitu perencanaan pengadaan dan RUP, rencana umum pengadaan. Ya. Memperhatikan tahapan waktu pengadaan, maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, ketika akan melaksanakan perencanaan pengadaan, kita harus sudah tahu pengadaan yang kita laksanakan itu kapan diperlukan, kapan akan digunakan. Maka PPK dari situ sudah bisa menentukan kapan dimulainya proses pemilihan penyedianya. Lingkup identifikasi barang dan jasanya, kemudian penetapan pengadaannya. Penetapan pengadaannya apakah dia melalui penyedia atau swakelola. Cara pengadaannya apakah pengadaan langsung, apakah tunjuk langsung, apakah tender cepat, apakah e-purchasing. Itu yang merencanakan itu adalah PPK. Nanti hasil proses perencanaan itu ditetapkan oleh PA-KPA. Di situ juga PPK sudah mengusulkan anggarannya, anggaran pengadaan. Karena PPK yang tahu identifikasi kebutuhan, PPK juga yang tahu cara pengadaannya seperti apa, ya, metode pengadaan yang dipilihnya bagaimana, maka dia juga mengusulkan untuk anggarannya, anggaran yang dibutuhkannya berapa, untuk ditetapkan oleh PA KPA. Kemudian juga melakukan konsolidasi pengadaan. Konsolidasi pengadaan ini merupakan bagian dari strategi pengadaan untuk value for money, ya, untuk mendapatkan nilai yang tingginya dalam proses pengadaan ini dari uang yang setiap uang yang kita belanjakan. Misalkan untuk pengadaan ATK, PPK bisa mengkonsolidasikan. Konsolidasi ini tidak selalu harus tender, bisa saja melalui pengadaan langsung. Misalnya ada ATK di bidang A, ada ATK di bidang B, ada ATK di bidang C. Itu setelah dilihat maka digabungkan. Itulah konsolidasi. Ya. Mempertimbangkan spend analisis dalam pendekatan SCM. Ya, spend analisis pasar. Ya.
Analisis pasarnya dilakukan, pendekatannya, dan pendekatan SCM, supply chain manajemennya harus dilakukan pendekatan. Ini tugas-tugas daripada PPK ya dalam tahapan perencanaan pengadaan. Jadi ketika membutuhkan barang, dia harus melihat apakah barang tersedia, ada nggak di organisasi kita di tempat lain yang tidak digunakan. Kalau masih ada, kenapa harus beli gitu kan? Bisa mengalihkan dari tempat lain, itu salah satunya. Dalam tahapan persiapan, kalau tadi dalam tahapan perencanaan pengadaan, sekarang dalam tahapan persiapan pengadaan. PPK ini bertugas menetapkan spek dan atau KAK, spek teknis ini untuk pengadaan barang, ya, pengadaan konstruksi ya, KAK untuk pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya. Ya. Setelah menetapkan spek dan KAK, dia juga menetapkan HPS-nya. Menetapkan HPS, harga perkiraan sendiri. Ya. Dan menetapkan rancangan kontrak. Nah, ini dia tugas PPK, menetapkan rancangan kontrak. Nanti besok kita akan belajar bagaimana menyusun rancangan kontrak yang baik. Ya. Karena dari kita merencanakan kontrak yang baik, itu sudah 50% kita melaksanakan kontrak yang baik. Jadi perencanaan. Tidak ada pelaksanaan yang baik tanpa perencanaan. Perencanaan yang optimal, ya. Kemudian juga PPK di sini menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia. Ini harus sudah dicantumkan di dalam rancangan kontrak. Ya. Kemudian mengusulkan perubahan jadwal kegiatan. Setelah dilakukan analisis, PPK bisa mengusulkan perubahan jadwal kegiatan kepada PA. Ya. Manakala itu menurut penilaian PPK bahwa itu akan memerlukan waktu yang lama, misalnya proses pengadaannya, maka bisa diusulkan perubahan jadwal kegiatan kepada PA. Ya. Dalam proses pemilihan penyedia, PPK punya kewenangan ini dalam pemilihan penyedia, yaitu dia bisa melakukan advertising untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta. Jadi 200 juta ke atas, 201 juta, itu advertising-nya dilakukan oleh PPK. Ya. Kemudian pemilihan penyedia dalam keadaan darurat. Nah, seperti COVID kemarin, 2020 ya, tidak perlu pejabat pengadaan, langsung aja oleh PPK. Langsung oleh PPK. Kemudian pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi. Misalnya pengadaannya yang nilainya 10 juta, itu bisa langsung oleh PPK ya. Bukti pembelian atau kwitansi sampai dengan 50 juta berarti ini ya. Bisa. Kemudian pelibatan teknis dalam tahapan pemilihan penyedia seperti review dokumen pemilihan penyedia dan penjelasan pekerjaan. Ini bisa dilibatkan PPK ini dalam penjelasan pekerjaan ketika ada hal-hal teknis yang memang tidak dikuasai oleh Pokja atau tidak muncul pada saat review oleh Pokja dan PPK, maka PPK juga bisa ikut. Karena PPK bisa login, bisa memantau proses pelaksanaan pengadaan, termasuk proses penjelasan pekerjaan. PPK juga bisa login saat tender berlangsung, bisa masuk di situ ya, bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Pokja, tetapi tidak bisa intervensi dan tidak bisa juga merubah hasil yang dilakukan oleh Pokja. Kemudian kalau tadi dalam proses pemilihannya, dalam pelaksanaan kontrak, dalam kontrak dan serah terima, tugas kewenangan PPK apa? Yaitu menetapkan SPPBJ, ya. Kemudian mengendalikan kontrak, memeriksa dan menerima pekerjaan, serta melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA-KPA. Ini tugas PPK dari mulai perencanaan pengadaan, kemudian masuk ke persiapan pemilihan, kemudian dalam proses pemilihan penyedia, dan dalam kontrak dan serah terima. Lumayan banyak ya Pak ya, tugas PPK. Makanya layak kalau PPK ini dapat honor atau dapat tunjangan lebih. Tunjangan lebih. Karena dia tugasnya yang lumayan berat gitu, di PPK ini. Kemudian dalam proses administrasi dan tata kelola, dia juga punya tugas menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan penyelesaian kegiatan kepada PA-KPA,
menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA dengan berita acara penyerahan, dan menilai kinerja penyedia, menetapkan tim pendukung, dan atau menetapkan ahli atau tenaga ahli, tim ahli atau tenaga ahli. Ini dalam proses administrasi. Nah, tadi ini sudah di breakdown ya, sudah breakdown per tahapan-tahapan pengadaan. Kalau tadi ini secara keseluruhan tahapan tugas dari PPK ini, ya, ini tugas keseluruhannya, tugas PPK. Yang ini sudah di breakdown tahapannya dalam tahapan perencanaan. Apa tugas PPK ini? Menyusun rencana pengadaan, melakukan konsolidasi, itulah tugas PPK dalam perencanaan pengadaan. Dalam persiapan ini tugas PPK, menetapkan spek, KAK, rancangan kontrak, HPS, uang muka, dan mengusulkan perubahan jadwal kegiatan. Itu pada tahapan persiapan, pada tahapan pemilihan ini, ya. Serah terima, kemudian pada tahapan pengelolaan administrasi. Itulah tugas dan kewenangan PPK. Yang selanjutnya ada PPTK. Nah, PPTK ini dia di dalam pengelolaan keuangan tugasnya yang ini, mengendalikan, melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan atau subkegiatan SKPD atau unit SKPD, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memonitoring dan evaluasi, melaporkan perkembangan, menyediakan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen administrasi pembayaran, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. Dan ini yang ketiga, menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa pada kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa. Jadi di sini sudah ada ya, jelas ya, disebutkan bahwa PPTK juga punya peranan, yaitu di poin 3 nih. Ya. Di sini sebagai pelaku pengadaan, PPTK ini bukan pelaku pengadaan, ya. Bukan pelaku pengadaan. Namun dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang jasa di APBD, maka PA-KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Ya, kompetensi PPK kan tadi sudah disebutkan ya, apa saja kompetensinya. Dari memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, gitu kan, memiliki kemampuan untuk proses pengadaan barang dan jasa. Tugas-tugasnya dia ini ya, mirip dengan tugas-tugas dalam pengelolaan keuangan. Ya, tugas mirip, hampir sama dengan tugas-tugas PPK. Hanya dia tidak punya tugas, tidak punya kewenangan untuk tanda tangan kontrak. PPTK ini tidak punya tugas atau tidak punya kewenangan untuk tanda tangan kontrak. PPTK ya. Nah, PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural. Menduduki jabatan struktural ini ada di penjelasan ya. Penjelasan Permendagri 77 ya. 77 ada di situ ya. Dia menjabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Siapa pejabat pelaksana teknis kegiatan itu yang boleh ditunjuk ketika di perangkat daerah di situ tidak ada KPA, maka yang menjadi PPTK adalah pejabat satu tingkat di bawah PA. Nah ini, pejabat satu tingkat di bawah PA, yaitu kepala eselon 3 ya, eselon 3, kepala bidang. Ketika ada KPA, PPTK-nya adalah satu tingkat di bawah KPA. Berarti kalau KPA-nya eselon 3, maka PPTK-nya adalah eselon 4 gitu ya. Atau oleh pejabat lain ya. Ketika tidak ada pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA-KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan kepala daerah. Nah ini pertanyaannya, apakah sudah ada penetapan kepala daerah untuk kriteria PPTK? Kalau belum ada, segera disusun. Kriteria PPTK itu seperti apa?
Nah, kalau yang tidak ada pegawai yang ASN yang menjabat struktural. Dengan penyederhanaan birokrasi sekarang kan eselon 4 sudah dipangkas ya. Eselon 4 sudah nggak ada. Eselon 3 bahkan udah mulai digabung-gabungkan juga. Di sini boleh pejabat fungsional selaku PPTK. Namun kriterianya harus ditetapkan dulu oleh kepala daerah. Bisa disatukan dengan Sisdur Keuangan kok ini. Kriteria dalam Permendagri ini PPTK yaitu pegawai ASN yang menjabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. Ya, di sini ada dan atau manakala dia tidak ada pejabat struktural. Ya. Dalam hal pelimpahan pada KPA, PPTK merupakan ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA. Ini tadi saya sudah sampaikan ya. Dalam melaksanakan tugasnya ini, dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK dari huruf A sampai dengan huruf M. Ada dikecualikan yaitu karena huruf selanjutnya N ke sana adalah taken kontrak. Ya, taken kontraknya yang nggak boleh. Gitu. Ketika tidak ditetapkan PPK. PPK yang melaksanakan tugas, PPTK yang melaksanakan tugas PPK wajib memenuhi persyaratan kompetensi sebagai PPK. Dia memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, apalagi sudah memiliki sertifikat kompetensi sebagai PPK. Nah, ini Bapak ya. Tugas yang dia melaksanakan. Contoh dengan melaksanakan tugas PPK ini, Bapak sekalian ya. PPTK dia melaksanakan tugas pejabat pembuat komitmen, tugasnya ini. PPTK ditugaskan membantu PA bertindak sebagai pejabat komitmen dengan tugas ini. Ini dicantumkan dalam tugas dalam SK-nya, SK PPTK ya. Nah ini tanpa tugas PPK ini. Kalau tanpa tugas PPK ya sesuai dengan Permendagri ya. Kalau yang dengan PPK berarti ada dia kewenangan untuk taken kontrak. Ya, syaratnya dia wajib memiliki keahlian pengadaan barang dan jasa tadi, wajib punya sertifikat PBJ tingkat. Ini contoh-contoh uraian tugas PPK yang tidak PPTK yang tidak melaksanakan tugas PPK. Kemudian pelaku pengadaan selanjutnya adalah Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan. Pemilihan. Persyaratan pejabat pengadaan dia memiliki integritas dan disiplin. Kemudian menandatangani fakta integritas. Dia sebagai pengelola barang jasa ya, pengelola PBJ atau ASN, TNI Polri, personil lain yang memiliki sertifikat kompetensi okupasi pejabat pengadaan. Nah, di sini ya. Jadi persyaratan pejabat pengadaan, kalau fungsional pengadaan barang dan jasa dia sudah memenuhi syarat. Ya. Untuk ASN, TNI Polri atau personil lainnya, dia harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini berlaku mulai setelah 31 Desember 2023. Bagaimana kalau setelah 31 Desember 2023 sertifikat kompetensi ini belum dimiliki, apakah gugur jadi PPK? Nah, itu kan pertanyaan menarik Bapak sekalian. Saya yakin ini kan tugasnya tugas UKPBJ, tugas BPSDM untuk mempersiapkan PPK yang nanti akan bertugas setelah 2023 ini, karena kan dia wajib memiliki sertifikat kompetensi. Mengikuti uji kompetensi. Persiapan dari sekarang itu. Lebih sulit nggak Pak? Mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi oleh BPSDM untuk uji kompetensinya ya. Uji kompetensinya. Teman-teman yang ikut manajemen proyek sekarang nanti bisa diikut sertakan untuk uji kompetensi PPK gitu ya.
bisa binteknya diselenggarakan khusus bintek okupasi PPK. Sehingga nanti bisa keluar sertifikat kompetensinya. Kemudian persyaratan pokja pemilihan. Pokja pemilihan hampir sama dengan pejabat pengadaan, ya. Karena dia sifatnya bekerjanya tim, maka dia harus mampu atau harus dapat bekerja dalam tim. Kalau tadi pejabat pengadaan itu kan cuma kalau pokja dia tambahin satu, ya, dapat bekerja dalam tim, ya, karena pokja pemilihan ini sifatnya kolektif kolegial. Tugas fungsinya apa? Pejabat pengadaan, yaitu dia bertugas untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau advertising, mengusulkan daftar hitam, melakukan pemilihan penyedia yang dikecualikan dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 200 juta. Pejabat pengadaan ini ya, ada tugas pengadaan langsung sudah jelas, penunjukan langsung sampai dengan nilai 200 juta bisa oleh pejabat pengadaan. Advertising sampai 200 juta bisa oleh pejabat pengadaan. Ya. Ini terdapat persinggungan peran pejabat pengadaan dengan pihak lain, yaitu dengan PPK pada pengadaan langsung barang jasa sampai dengan 50 juta. Karena sampai dengan 50 juta sebetulnya tidak tadi ya bisa dilakukan oleh PPK langsung tanpa pejabat pengadaan. Kemudian dengan pihak lain pada pengadaan yang dikecualikan. Ada singgungan antara persinggungan peran antara pejabat pengadaan dengan PPK. Itu punten hostnya di mute mungkin Pak. Mohon. Dilakukan ya Bu. Kemudian tusi pokja pemilihan. Tugas Pokmil, yaitu dia pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Jadi yang menetapkan Pokmil adalah UKPBJ, ya. Sebetul tadi yang disampaikan oleh Bu Lisa bahwa UKPBJ itu ditetapkan langsung oleh Kepala UKPBJ. Bisa di awal tahun, ya, bisa tergantung paket, yaitu tergantung kebijakan dan tergantung SOP yang berlaku di UKPBJ tersebut. Kalau misalnya di UKPBJ Jabar di awal tahun sudah ditetapkan Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4, di mana setiap Pokja memiliki kemampuan masing-masing, ada ahli konstruksinya, ada ahli-ahli yang lainnya. Pak Iwan, tiasa interupsi. Silakan. Kita swanten ti mananya. Aduh, Ibu. Nah, tos liren ya nama, Brenda. Pak Iwan punten. Ya, mangga Pak Heri. Interupsi. Ini sepertinya tadi ada yang coba saya cermati ya. Kalau nggak salah 5 slide ke belakang terkait dengan penandatanganan e-purchasing kalau tidak salah ya. Ya. Tadi ada narasi atau redaksional kata-kata pemilihan yang paling sedikit di atas 200 juta sama paling sedikit 200 juta gitu. Ini saya coba memperbandingkan ini struktur kalimatnya atau katanya gitu. Ini paling sedikit di atas 200 juta atau paling sedikit 200 juta nih. Ya, kalau nggak salah di 5 slide ke belakang. Betul Pak. Tugas dan wewenang kalimat ya. itu. Ini kan biasanya kalau paling sedikit kan jarang pakai kata di atas gitu. Iya kan? Aduh, ini punten di mute ini. Siapa nih? Sahanya. Bu Endang. Masih terlalu apa ya? Masih Saya bukan host jadi nggak bisa ini. Iya harus dari host Pak itu Pak bisa saya ditutup mute. sekalian. Hilapeun meureun eta mikrofon masih open. Dan ditoel. Untung nyariosna teu iya nya Pak nya. Eta. Karena lucu. Pilih nyariosna hal strategis kan bahaya gitu. Ah, bahaya. Ini di kamar-kamar kan bahaya. Baik. Lepat eta Pak Iwan di slide yang nomor slide betul, kelima sudah ini ya. Ini yang benar narasinya paling sedikit di atas atau paling sedikit 200 juta gitu.
Paling sedikit Karena- di atas 200 juta. Itu bunyinya memang seperti itu Pak di Perpresnya. Ya, lucu ya gitu. Ya, itu sempat kita pertanyakan juga, kenapa nggak usah di atas 200 juta aja gitu ya. Ya gitu, iya gitu. Jadi Ini jangan apa? bikin, Pusing, konon kan? katanya itu dari ahli bahasa. Konon katanya, jadi membuat bingung juga sebetulnya. Paling sedikit di atas. Ini kan kalau dalam kalimat, apa kalau di matematika kan, itunya kan tanda itu ya, tanda apa? Lebih besar tanda sama petan. dengan. Lebih kecil apa lebih besar ya? Lebih besar ya. Kalau dengan seperti ini jadi lebih besar, Pak. Lebih Jadi besar kalau ya, izin gitu. Pak, izin Lebih matematika itu kalau 200 juta boleh penunjukan langsung, maka di atas 200 juta, misalkan 200 juta 1.000 rupiah itu masuk ke di atas 200 juta, paling sedikit di Iya, atas 200 juta. Betul, seperti itu Pak. Cuman itu memang Kalimatnya itu menjadi muter gitu. iya Betul. paling Enggak, sedikit di secara atas matematik kan enggak biasanya seperti itu, jarak. betul, Pak. Betul. Paling sedikit memang di atas 200 juta. Kalau 200 juta penunjukan langsung gitu. Kenapa nggak langsung aja di atas 200 juta gitu ya? Gitu. Iya kan bisa 201, 201,5 Memang betul, paling juta. sedikit, betul. Secara kalimat izin, paling sedikit memang di atas 200 juta. Kalau paling sedikit di atas 200 juta, 200 juta masuk di dalamnya. Padahal 200 Masuk juta di dalamnya ya. Ya, itu hanya bahasa saja Pak sebetulnya ya. Tapi secara makna kita sudah paham. Di atas 200 juta pokoknya itu bagian PPK gitu ya. Iya gitu. 200 lebih Rp5 juga itu udah PPK bagiannya gitu untuk advertising. Masuk proses pengadaan. Ketika itu 200 juta Rp1.000 atau 200 juta Rp10 itu harus sudah tender, nggak bisa lagi pengadaan langsung. Iya, betul. Iya. Persis. Permainan bahasanya lumayan Pak gitu. Bahasa dewa. Kalau 200 Pak masuknya kemana Pak? Kalau nilai 200. Apa? Sampai dengan 200 juta gitu. Bukan di bawah 200 juta untuk pengadaan, bukan di bawah paling tinggi, paling besar di bawah 200 juta. Paling besar 200 juta bunyinya. Oh berarti masuk di pengadaan langsung. Iya. Cuman biasanya rada sarieun Pak, upami pas 200 juta pakai dianggo PL. Makanya PS sok dilungsurkeun biasana gitu. 199. paling tinggi atau sama dengan ya gitu ya 200 juta. Akhirnya bunyinya sampai dengan 200 juta gitu kan. Paling sedikit di Ya, atas 200 sampai dengan juta. 200 juta. Iya. Iya. Jadi sampai dengan atau di atasnya yang benar tuh. Gitu. Cukup jelas ya Pak ya. Itu bahasa dewa. Pemahaman kata Pak. Sampai pas ke 200. Jadi membuat putar-putar kita mikir dulu ya. Nah, eta oke. Lanjut. Baik, kita lanjutkan ya. Tugas Pokmil. Nah, ini tugas Pokja pemilihan ya. Tugas Pokmilnya sudah jelas, dia melaksanakan persiapan pemilihan ya. Kecuali advertising dan pengadaan langsung karena ini bukan tugasnya Pokmil ya, advertising dan pengadaan langsung. Advertising dan pengadaan langsung itu bisa tugasnya pejabat pengadaan atau advertising di atas 200 juta tadi di atas paling sedikit di atas 200 juta gitu ya. Itu tugasnya dari PPK gitu ya. Menetapkan pemenang untuk metode pemilihan tender, penunjukan langsung, pengadaan barang konstruksi jasa lainnya di atas 100 miliar atau konsultansi di atas 10 miliar. Mengusulkan ini ya, kalau menetapkan tadi sampai dengan 100 atau sampai dengan 10 M untuk konsultan itu dia boleh menetapkan, tapi di atas itu dia hanya mengusulkan ya. Mengusulkan kepada PA. Yang menetapkan kan PA kalau di atas 100 M ya. Tugas lainnya, bagian dari tata kelola fungsi UKPBJ, kemudian Pokja pemilihan juga bisa mengusulkan daftar hitam, ya. Kemudian bisa melakukan pemilihan penyedia untuk pengadaan yang dikecualikan dengan nilai pagu anggaran di atas 200 juta. Ya. Ini Pokja pemilihan, tusinya. Kemudian yang selanjutnya ada penyelenggara swaklola.
penyelenggara swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola, yaitu ada tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Tim persiapan dia menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan swakelola, dan rencana biayanya. Tim persiapan menyusun RAB-nya. Tim pelaksana dia melaksanakan swakelola, melaksanakan pekerjaan tersebut, ya, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran. Sementara tim pengawas dia melaksanakan pengawasan baik secara mengawasi pada tahapan persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasinya. Dari tahapan persiapan dia sudah melakukan pengawasan, apakah sudah benar menyusun sasarannya, kemudian menyusun rencana kegiatan, menyusun jadwal pelaksanaannya. Itu tim pengawas di situ sudah mulai melaksanakan pekerjaan. Jadi dia mengawasi dari mulai persiapan sampai dengan pelaksanaan. Kemudian selanjutnya penetapan tim penyelenggara swakelola. Nah, swakelola ada tipe 1, 2, 3, dan 4. Tipe 1, tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksananya ditetapkan oleh PA KPA, penanggung jawab anggaran. Sementara tipe 2 dan tipe 3 untuk tim persiapan dan tim pengawasnya ditetapkan oleh PA KPA, penanggung jawab anggaran, sedangkan pelaksananya dilakukan oleh pelaksana swakelola, KLPD pelaksana swakelola, dan pimpinan ormas. Nah, ini perbedaannya hanya ada pada tim pelaksananya. Kemudian tipe 4 yaitu tim persiapan, semua tim dari tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana itu ditetapkan oleh kelompok masyarakat. Antara PPK dengan tim pelaksana itu ada kontrak, ya. Yang ada kontrak itu antara PPK dengan pelaksana swakelola, yaitu kontrak di swakelola tipe 2 dan tipe 3. Kalau dengan tipe 4, yaitu kontraknya dengan pimpinan kelompok masyarakat. Langsung dengan pimpinan kelompok masyarakatnya. Tahapannya, kalau swakelola tipe 2, ada MOU dulu antara PA dengan pimpinan pelaksana swakelola. Kemudian setelah ada MOU, baru ada kontrak, ya, kontrak antara PPK dengan tim pelaksana swakelola. Nah, kemudian yang selanjutnya agen pengadaan. Siapa ini agen pengadaan? Nah, tadi sudah saya singgung, ya, agen pengadaan itu bisa UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan sebagian atau seluruhnya pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang diberikan kepercayaan oleh KLPD sebagai pihak pemberi pekerjaan. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Ya. Tugas agen pengadaan, dia dapat melaksanakan PBJ, melaksanakan pengadaan barang dan jasa, sebagian atau seluruhnya. Dia bersifat mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan atau PPK. Artinya apa? Ketika dia ditunjuk atau si pelaku usaha ini menjadi agen pengadaan, dia bisa melaksanakan proses pemilihannya dan juga melaksanakan pelaksanaan kontraknya untuk pengadaan barang jasa ini. Ya. UKPBJ boleh nggak dia melakukan keseluruhan itu? UKPBJ tidak boleh. Kalau UKPBJ hanya dia bertindaknya sebagai Pokja Pemilihan saja. Misalkan UKPBJ tadi yang sudah saya jelaskan, ya, ada instansi vertikal yang tidak memiliki UKPBJ, ada proses pengadaan barang dan jasa, dia meminta bantuan kepada UKPBJ Jawa Barat, maka UKPBJ Jawa Barat itu menjadi agen pengadaan bagi instansi vertikal yang meminta bantuan untuk proses pengadaan barang dan jasa. Itu, ya. Itu agen pengadaan. Kewenangannya, agen pengadaan berwenang melaksanakan proses pemilihan penyedia. Proses pemilihannya dapat sebagian atau seluruh tahapan.
Kemudian agen pengadaan juga dia punya kewajiban menyelesaikan permasalahan akibat dari proses pemilihan penyedia yang dilaksanakannya. Kalau pemilihan penyedia dilaksanakan oleh agen pengadaan, maka permasalahan yang timbul akibat dari proses pemilihan itu menjadi tanggung jawab agen pengadaan. Ya. Permasalahan ini misalnya hasil ditemukan pada saat pemeriksaan oleh APIP atau oleh aparat berwajib. Maka tanggung jawab proses pemilihan ini ada di agen pengadaan. Ya. Kemudian yang selanjutnya penyedia, ini pelaku pengadaan ini tadi selain PA, KPA, PPK, kemudian pejabat pengadaan, pokja pemilihan, pelaksana swaklola, agen pengadaan, ada juga yang terakhir yaitu penyedia. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak. Jadi kalau ada yang datang ke kantor kita nawarin barang, itu bukan penyedia, Pak. Kalau baru nawarin, baru perkenalan, itu namanya pelaku usaha. Kalau penyedia itu, dia sudah berkontrak dengan kita. Baru itu namanya penyedia. Penyedia ini punya kewajiban memenuhi kualitas sesuai dengan barang jasa yang diadakan. Dia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak, bertanggung jawab terhadap kualitas barang, bertanggung jawab terhadap kuantitas barang. Ya. Kuantitas itu ya perhitungan jumlah dan volume, tepat waktu, kemudian tepat tempat penyerahan. Itu semuanya tanggung jawab penyedia. Yang tentunya ini juga dikendalikan oleh PPK selaku yang Recording stopped. Penyedia ini dia berperan pada saat pemilihan, dia ikut proses pemilihan penyedia, ya peranannya. Dia menawar, masukan penawaran. Pada pelaksanaan kontrak dia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kontrak, kualitas, jaga kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu dan tepat tempat. Ya. Ketika dalam proses pemilihan dia harus menyampaikan dokumen-dokumen yang betul, bukan dokumen-dokumen istilahnya ada pemalsuan. Maka tadi kalau dia ada pemalsuan dokumen dalam proses pemilihan penyedia, dia bisa dikenakan sanksi daftar hitam. Ya. Dalam proses serah terima dia harus tepat penyerahan juga, tepat waktu, tepat tempat. Itu tugas-tugas dari penyedia. Kemudian pelaku yang lain, dukungan SDM dalam pelaksanaan pengadaan. Ada tim teknis, ada tim ahli atau tenaga ahli, dan ada tim pendukung. Nah, dalam hal pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia, Pokja melalui penyedia PA-KPA, Pokja dapat dibantu oleh tim teknis, oleh tim ahli atau oleh tim pendukung. Ya, misalnya di rumah sakit, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dokter, dokter tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk menilai bagaimana ini pekerjaan sudah 100%. Pekerjaan ini benar atau tidak, maka PPK-nya bisa dibantu oleh tim teknis. Ya, tim teknis. Dalam tim teknis ini bisa melibatkan tenaga dari instansi teknis terkait. Kalau ada pembangunan gedung, maka libatkanlah tim teknisnya itu dari PU. Ya. Tim ahli atau tenaga ahli, ini tim ahli tenaga ahli ini bisa juga pakai individual konsultan individu, boleh gitu ya. Tim pendukung ini tim pendukung administratif, itu bisa. Ini tergantung dari kebijakan di dalam pengelolaan keuangannya, apakah diperbolehkan atau tidak. Dan ini diusulkan dan dibuatkan SK-nya, dibuat keputusan pengguna anggaran. Ya. Kita di honoran teh Pak Iwan. Kalau di aturan keuangan membolehkan, silakan di honoran. Gitu. Kalau di kami di daerah di Banjar khususnya itu masih boleh ada honornya, Pak. Masih boleh. Tim teknis itu. Tim PHO itu masih ada honornya. Nah, tergantung aturan keuangan di masing-masing ya, karena kan berbeda-beda aturan keuangan untuk itu.
Kalau misalnya TPP-nya sudah besar, dia ditambahin tugas tambahan, TPP-nya misalnya ditambah berapa persen gitu ya, dikali misalnya yang tadinya X rupiah, karena ada tugas tambahan sebagai tim pendukung, dia dikalinya bukan kali 1, tetapi kali 1, sekian, misalnya seperti itu. Ada beberapa tempat yang menetapkan seperti itu. Termasuk PPK. PPK nggak ada honor lagi, tetapi TPP-nya dia ditambah. Misalnya PPP-nya yang lain dikali 100%, kalau PPK dia dikalinya 100 sekian persen, misalnya begitu. Itu tergantung kebijakan daerah masing-masing, Pak. Tapi itu memungkinkan intinya. Oke, sampai sini ada lagi pertanyaan? Ada yang perlu kita diskusikan? Pak Punten, Ya. pada saat kapan kita membutuhkan tim ahli? Pada saat kita kapan membutuhkan tim teknis dan tim pendukung, Pak? Ya. Jadi apakah memang ketiga-tiganya harus ada atau gimana? Nuhun, Pak. Ya, hatur nuhun, Bu Lisa. Nah, ada pertanyaan Pertanyaannya sama dari saya juga gitu. Pak Yus juga pada naros. Nah, sok mangga nu sanes bilih aya bade ngawala mang aya. Kita sharing aja, sharing. Kompak, Pak Yus, tenang. Apakah ketiga-tiganya harus ada atau salah satu atau bagaimana gitu ya? Ya tergantung kompleksitas pekerjaan gitu ya. Kalau PPK-nya paketnya banyak, maka tim ya, itu mungkin perlu ditetapkan juga. Tim teknis perlu ada. Kalau kita kan senangnya ada yang atur gitu ya. Biasanya kalau tidak ada yang atur, tidak ada aturan mainnya, agak sungkan ketika akan menetapkan. Biasanya seperti itu. Makanya kalau saya lebih sepakat ini dituangkan di dalam sistem dan prosedur keuangan. Untuk hal-hal tertentu misalnya tim teknis dapat dibentuk untuk kegiatan yang seperti apa. Tim pendukung dapat dibentuk untuk kegiatan seperti apa. Tim ahli. Sebetulnya ini kita bisa melihat dari karakteristik pekerjaan. Kalau karakteristik pekerjaannya tersebut, misalnya PPK tidak punya kapasitas atau tidak punya kemampuan untuk mengelola secara teknis. Kalau secara manajerial dia mampu memanage, tetapi secara teknis dia tidak punya kemampuan. Contoh yang tadi, dokter ya tidak punya kemampuan secara teknis untuk menilai pekerjaan konstruksi, untuk serah terima pekerjaan konstruksi. Maka itu layak untuk dibentuk tim teknis. Secara manajerial sebagai PPK dia bisa mengatur pelaksanaan kontrak gitu. Tetapi secara teknis dia tidak punya kapasitas, maka itu diperlukan tim teknis gitu. Kalau tim pendukung ya ini tergantung dari banyaknya paket mungkin ya. Kalau paketnya banyak, PPK mau kasih war gitu ya, menyusun. Karena kan PPK yang menyusun kontrak. Yang tanda tangan kontrak, yang menyusun kontrak itu kan PPK. Bukan diserahkan kepada UKPBJ. UKPBJ itu selesai tender, sudah ada pemenang, sudah selesai masa sanggah, selesai tugasnya UKPBJ. Ngajilin kontrak gitu ya, membuat jilid, membukukan kontrak itu tugasnya tugas PPK semua, bukan tugas UKPBJ. Izin Pak Iwan? Ya, mangga. Saya bertanya Pak. Kebetulan saya kan di satu sekolah Pak, membawa sekolah. Misalkan sudah ditentukan pagunya 300 juta untuk ukuran sekian. Tapi ternyata di lapangan itu tanahnya tidak cocok, maka dia akan didak. Nah, kemudian inisiatif satuan pendidikan daripada itu tidak jadi, maka dia ada tambahan namanya biaya penyertaan. Apakah itu harus diulang gitu, program yang seharusnya 300 juta, misalkan setelah dihitung, ini ternyata 400 juta, maka ada biaya yang diberikan oleh satuan pendidikan, jenis bahasanya apa ya, kalau bahasa di kita itu? Sharing. Nah, dana sharing, apakah itu harus konsultasi dengan PPK, kemudian perencanaan dirubah, atau jalan saja? Begitu. Ini yang terjadi di sekolah. Khawatir niat baik sekolah yang dana sharing itu untuk membantu agar kualitas bagus, ternyata disalahkan begitu. Terima kasih Pak Iwan. Ya, betul Pak. Ya. Seharusnya itu berkonsultasi dengan PPK. Ya, apapun kondisinya di lapangan itu konsultasi dengan PPK, karena PPK yang berwenang nanti yang akan menetapkan. Ya. PPK mungkin tidak tahu secara pasti tadinya kondisi lapangan seperti apa. Begitu pas pelaksanaan baru ketahuan gitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya itu harusnya kan ada review lagi. Review perencanaannya direview kembali.
direview kembali. Kalau misalnya perlukan dananya, misalnya tadinya 300 juta anggarannya, ternyata setelah dihitung real di lapangan ini nggak bisa 300 juta. Nah, itu kan harus ada think tanknya, ada apa istilahnya antara jadi kami PPK melaporkan itu ini, makasih Pak Iwan. Jadi kami melaporkannya yang 300 jutanya atau sudah ditambah dana sharing yang dengan 100 juta, Pak? Ya, dana sharingnya ini kan harus dibuat perencanaannya dulu, Pak. Yang mana yang 100 juta, yang mana yang 300 juta gitu ya. Ketika itu digabungkan, maka menjadi nilainya nilai 400 misalnya. Nah, itu begitu, Pak. Oke, makasih Pak Iwan. Pak Iwan. Ya, mangga. Yang kasus tadi Pak, Pak, itu terjadi di semua sekolah, Pak. Jadi kebiasaan di kita kalau ada anggaran itu, misalkan untuk RKB lah, atau untuk pendirian ruang kelas ya, itu hanya tentang ruang kelas, tidak tentang penataan lahannya, atau kelas itu di lantai 2, tidak tentang dak-nya. Nah, konsekuensi harus ada dak dengan penataan lahan, itu biasanya sekolah diminta dana sharing itu. Nah, sementara sekolah kan belum merencanakan anggaran itu. Kalau dulu sih bisa lah dari orang tua ya, dari komite, dulu bisa ya. Tapi sekarang kan ada surat gubernur yang melarang pungutan, sehingga sumbangan juga tidak ada. Nah, ini dari tahun ke tahun ya, sampai hari ini masih jadi masalah, karena kan sekolah juga kesulitan lah untuk mencari dana sharing seperti itu. Itu yang pertama Pak Iwan. Terus yang kedua Pak Iwan, tadi disampaikan oleh Pak Iwan bahwa manakala, ini tentang PPK dan PPTK Pak, manakala PPK tidak ditetapkan, maka perannya diganti oleh PPTK selain tanda tangan, itu Pak ya? Ya. Nah, yang terjadi di kami, PPK itu ditetapkan Pak, jadi PPK itu dijabat oleh KPA, tetapi di sana juga ada PPTK. Setelah saya baca, fungsi PPK juga tentang misalkan pengadaan pembangunan gedung, dia PPK-nya ada. Tetapi PPTK juga ada lagi tersendiri. Nah, itu bagaimana memilah tugas PPK dan PPTK dengan kondisi yang seperti itu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ini persinggungan lagi PPTK dengan PPK ya. Persinggungan PPTK dengan PPK ini. Aduh, kondisi-kondisi tertentu bisa terjadi, ada PPK ada, PPTK juga ada gitu ya. Iya. Kondisi-kondisi tertentu bisa jadi kedua-duanya ada. Dan itu bisa sinergi dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan gitu. Bisa berbagi gitu ya. Karena kan PPK itu tidak ke ranah pengelola keuangannya. Dia hanya mengajukan pembayaran. Yang mengelola selanjutnya adalah PPTK gitu. Di kwitansi pun PPK perasaan tidak tanda tangan ya. Yang tanda tangan PPTK malah di kwitansi itu ya. Antara penyedia dan PPTK yang tanda tangan di kwitansi itu. PPK tidak teken sama sekali gitu. Nah, ada kasus lagi dia sebagai KPA merangkat sebagai PPK kan. Nah, itu nggak masalah kalau begitu. PPTK-nya ada, memang PPTK dia berfungsi membantu PPK, membantu KPA gitu ya, PPTK-nya. Hanya dia kewenangan teken kontraknya dia tidak berwenang teken kontrak ketika tidak ada penetapan sebagai PPK, itu aja. Jadi kita sekarang sudah tidak lagi bersilang sengketa tidak boleh ada PPK di daerah gitu ya. Itu sudah terang benderang di SKB, sudah muncul di SKB Mendagri dengan LKPP, gitu sudah ada ya. Jadi nggak masalah Pak, ada persinggungan antara tugas-tugas PPK dengan PPTK itu saling menguatkan keduanya. Ya, tanggung jawabnya ya tentunya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, untuk dana sharing tadi yang terkait dengan pembangunan sekolah RKB gitu ya, yaitu yang perlu diatur, perlu duduk bersama aturannya seperti apa. Jadi ketika akan turun bantuan misalnya ke sekolah nih ada anggaran untuk RKB. Seharusnya kan usulan RKB itu kan sudah ada dari sejak awal dari sekolahnya. Dia perlu RKB, lahannya tersedia, kondisi lahannya seperti apa sehingga pada saat mengusulkan itu sudah dengan rencana pematangan lahan gitu kan, termasuk dengan bangunan-bangunannya. Bukan buntel kadut nih 300 juta gitu ya. Kan tidak bisa disamakan semuanya. Ini yang kejadian yang memang
perencanaan yang kurang matang, kurang bagus. Jadi salah satu tujuan kita di PBJ itu adalah meningkatkan kualitas perencanaan. Jadi sejak awal tidak bisa misalnya sekolah A diberikan 300 juta. Mungkin sekolah A diberikan 300 juta cukup untuk pembangunan RKB. Tetapi sekolah B belum tentu cukup gitu. Karena lahannya harus diuruk dulu gitu ya. Harus dipadatkan dulu lahannya gitu. Nah, itu tergantung dari lokasi masing-masing. Mungkin di sekolah A dengan 300 juta cukup untuk membuat ruang kelas barunya misalnya dua ruang kelas baru, 2 RKB. Tetapi di sekolah yang lain 300 juta hanya cukup 1 RKB gitu. Nah, ini juga perlu mungkin pengaturannya perlu lebih fleksibel gitu ya di dinas pendidikannya. Gitu. Itu Pak Ain ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, mangga. Pak, ini silakan Bu Inge. Tadi kan PPTK itu tidak berhak untuk menandatangani kontrak ya Pak kalau dia dijadikan PPK. Oh, kalau dia sebagai ditunjuk PPK dia berhak. Oh, boleh. Boleh. Iya, tergantung dari SK-nya. Makanya tergantung pelimpahan kewenangannya. Jadi kita lihatnya di SK pengangkatan dia sebagai PPK. Kalau dia dalam SK pengangkatan PPK-nya dia boleh teken kontrak, maka boleh. Gitu. Jadi kata kuncinya di dalam pendelegasian kewenangannya apakah dia didelegasikan atau enggak teken kontrak gitu. Kalau didelegasikan berarti boleh teken kontrak. Kalau tidak ya nggak bisa, nggak boleh. Gitu. Mangga siap. Terus satu lagi Pak, yang PPTK itu tugasnya diatur di dalam Perkada ya Pak ya, tadi yang Bapak sampaikan, yang peraturan kepala daerah. Kalau tugas-tugasnya sudah ada di Permendagri 77 tugasnya. Tugasnya sudah itu ada. Ada tuh di slide awal tuh apa ya Bapak bilang? Yang diatur oleh Perkada itu kriterianya Bu. Kriteria PPTK. Ketika yang ditunjuknya bukan pejabat struktural. Iya betul. Iya. Kan sekarang kita udah nggak punya eselon 4 nih Pak, hampir di semua perangkat daerah. Nah itu khawatir selama ini belum diatur tentang itu bagaimana Pak? Ya berarti harus eselon 3-nya. Kalau eselon 3-nya tidak KPA, tidak ada KPA di instansi ibu, misalnya nih di dinas ibu tidak ada KPA, maka eselon 3 itulah dia yang menjadi PPTK. Aturan di Permendagri-nya mengatakan seperti itu. PPTK itu adalah pejabat struktural satu tingkat di bawah PA. Permendagri-nya sudah jelas banget gitu Bu, bahwa yang namanya PPTK adalah pejabat struktural satu tingkat di bawah PA atau satu tingkat di bawah KPA. Iya. Kalau tidak ada pejabat struktural, maka boleh pejabat fungsional yang kriteria penunjukannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Iya, itu ya. Itu mungkin yang perlu ditanyakan, sudah ada belum perkadanya? Gubernurnya, kalau belum ada secepatnya diusulkan ke biro organisasi dan biro hukum gitu, biar kita tidak ada melanggar aturan di situ. Gitu. Siap, mangga. Nuhun Pak. Ya, mangga Bu. Mangga misalnya pilih ayah deh. Pak izin, kalau PPK itu harus diangkat setiap tahun nggak Pak Iwan? Karena kan kita tahu ya, PPK itu kan wilayah kerjanya hampir sama Pak. Nah itu kira-kira dia bisa ditetapkan dalam 1 tahun berjalan, misalnya 1 tahun misalnya 2021, apabila tidak ada perubahan SK tersebut dia akan lanjut. Bisa nggak Pak Iwan? Mohon. Kalau untuk PPK itu bisa banget Bu. Kalau PPK itu bisa. Tapi kalau PPTK kan terkait dengan anggaran. Iya. Kalau PPTK itu terkait dengan PPTK itu terkait dengan program dan kegiatan yang ada. Kalau PPK itu boleh. Makanya di APBN itu PPK bisa beberapa dia bisa berlanjut PPK-nya. Masih ingat saya di aturan di Perpres yang lama itu malah muncul PPK, pengangkatan PPK tidak terkait dengan tahun anggaran. Iya, dulu di Perpres yang dulu ya. Di Perpres yang dulu, di Perpres sekarang nggak muncul malah itu. APBN dong Pak.
Iya Pak, karena ada dualisme di Permendagri 77 sama di Perpres Pak. Ini yang kadang-kadang kita mengartikannya jadi bisa macam-macam. Iya. Kalau PPK ya boleh, kalau PPK sebetulnya dia tidak terikat tahun anggaran, tapi kalau PPTK terikat tahun anggaran. Kalau PPTK, ya. Karena kan kita ikut Permendagri 77. Gitu. Ya. Mangga, silakan. Ada lagi. Ini. Punten Pak, satu lagi tadi. Mangga, yang PPTK itu kan kalau dia fungsional ya, fungsional itu harus ada peraturan gubernurnya yang mengatur tugas dia ya Pak ya, kalau dia fungsional. Nah sekarang tugasnya sudah ada, kalau tugasnya sudah ada ya. Cuman yang belum diatur itu yang mungkin belum ini perlu kita luruskan. Kalau tugas-tugasnya sudah jelas di Permendagri 77 sudah jelas tugas-tugas PPTK itu apa, gitu ya. Nah, yang belum diatur, yang harus diatur lebih lanjut itu kriteria penunjukan PPTK. Nah, itu yang perlu diatur lebih lanjut itu. Ya, yang kalau misalnya itu kalau peraturannya itu belum ada, jadi PPTK-nya siapa Pak? Di eselon 3, di KPA? Enggak. Kalau nggak ada KPA tetap ke bawah. Nah, ini seyognya makanya kan jadi ada boleh ketentuan lain. Gitu. Iya. Melihat juga kemampuan. Tadi kan ada beberapa kriteria tuh penentuan PPTK, ya, persyaratannya, kriterianya. Dia apabila tidak terdapat maka dapat menetapkan pejabat fungsional. Nah ini yang memang yang jadi masalah, kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. Kalau tidak ada, yang dulu beliau itu kan eselon pejabat fungsional tadinya eselon 4 karena penyetaraan, jadi boleh. Ya, karena kalau di badan BP2D Pak, memang dari dulu nggak ada eselon 4, jadi memang tidak ada penyetaraan, nggak kena penyetaraan kemarin tuh. Oh gitu, nggak kena penyetaraan. Jadi memang selama ini PPTK-nya itu pelaksana ya Pak ya. Fungsional, pelaksana, iya. Ya, fungsional umum. Di aturan Permendagri yang dulu juga boleh Bu, pelaksana jadi PPTK boleh. Di aturan yang dulu itu boleh. Ya. Enggak nuhun Pak. Ya, siap, baik. Nah ini ya, pihak terkait lainnya. Ada tim teknis dibentuk oleh unsur KLPD untuk membantu memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada tim atau tenaga pendukung, yaitu yang berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu urusan yang bersifat administratif. Nah, tenaga jelas kan tadi saya sampaikan bahwa tim teknis itu yang kaitan dengan teknis, kalau tim pendukung bersifat administratif keuangan, ya. Membantu PA, KPA, PPK atau pekerja pemilihan atau membantu pejabat pengadaan melakukan pesanan dalam pengadaan langsung sampai dengan 550 juta, ya. Kemudian tim ahli atau tenaga ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberikan masukan dan penjelasan atau pendampingan atau pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Jadi ini dimungkinkan dalam satu paket pekerjaan, tim teknisnya ada, tim pendukungnya ada, dan tim ahlinya ada. Itu sangat memungkinkan, gitu ya. Atau boleh salah satunya, boleh, ya, tergantung dari hasil analisa dari Bapak Ibu sekalian, bahwa ini kenapa ini perlu tim teknis, kenapa ini perlu tenaga pendukung, kenapa ini perlu tenaga ahli, gitu kan? Itu harus disampaikan atau harus dicantumkan dalam kerangka acuan kerjanya. Justifikasinya harus jelas. Kalau tim teknis, misalnya PPK tidak punya kapabilitas untuk teknis pekerjaan, sehingga diperlukan tim teknis. Biasanya kalau tim teknis selalu ada ya, apalagi terutama dalam paket pekerjaan konstruksi, karena itu harus melibatkan tenaga teknis dari instansi terkait. Oke. Nah, penyelenggaraan usaha jasa konsultansi konstruksi, Bapak Ibu sekalian, ini tunduk pada pasal 47 PP 22 tahun 2020 ya, tentang penjelasan pelaksanaan undang-undang jasa konstruksi ya. Jasa konsultan konstruksi ini dia bisa melaksanakan tugas atau share pelimpahan kewenangan dari PA, KPA, dari PPK untuk proses pengkajian ya, yaitu feasibility study, kemudian tahapan perencanaan,
tahapan perancangan, pengawasan, dan tahapan manajemen konstruksi. Tadi sudah saya bahas ya di sesi awal tadi. Ya. Ini merupakan bagian atau dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kegiatannya apa saja hasilnya? Pengkajian jasa konsultan konstruksi, yaitu identifikasi kebutuhan. Kemudian tujuan kegiatan pekerjaan konstruksi, sistem penyelenggaraan konstruksi dan strategi dan program pelaksanaan konstruksi. Kemudian dalam tahapan perencanaan, dia studi kelayakannya, AMDAL. Ini dalam tahapan perencanaan. Kemudian dalam tahapan perancangan, jasa konsultan konstruksi dia berwenang dalam pemilihan standar dan metode perancangan, pelaksanaan rancangan, penyajian hasil rancangan konstruksi. Ya, penyajian hasil rancangan konstruksi paling sedikit meliputi perhitungan, desain, spek, daftar kuantitas, daftar keluaran, perkiraan biaya, metode pelaksanaan, menetapkan tingkat kompleksitas pekerjaan, apakah pekerjaan ini kompleks atau tidak, kemudian kebutuhan sumber daya konstruksi, serta rantai pasoknya seperti apa, ya. Rencana penjaminan mutu pekerjaan konstruksi, rencana keselamatan konstruksi, RKK-nya, dan lokasi lahan. Ini hasil perancangan konstruksi ini paling sedikit meliputi ini, ya. Kemudian dari pengawasan konstruksi, memastikan terpenuhinya persyaratan keteknikan, memastikan terpenuhinya persyaratan administrasi proyek. Dia melakukan pengawasan dalam kegiatan pekerjaan konstruksi, paling sedikit dia mengevaluasi, menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan konstruksi. Dalam setiap kegiatan dalam pelaksanaan, kemudian melakukan pengawasan, proses dan mutu hasil pekerjaan, juga mengawasi penerapan keselamatan konstruksi. Karena tadi di sini ada ya, RMK, RKK. RMK rencana mutu konstruksi dan RKK rencana keselamatan konstruksi. Ini RMK RKK itu adalah tanggung jawab dari penyedia yang diusulkan kepada PPK dan diawasi pelaksanaannya oleh konsultan pengawas. Dia bertanggung jawab kepada pemberi tugas, yaitu PPK, PA, KPA, ya, tergantung yang tekan kontrak dengan dia siapa. Nah, dia bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Memberikan laporan secara berkala kepada pengguna jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi. Laporan secara berkala, laporan harian, mingguan, bulanan, nah, itu kepada pemberi kerja. Ya. Kemudian ini yang terakhir, konsultan konstruksi itu ada konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi, MK ya, manajemen konstruksi. Dia yaitu bisa manajemen proyek, konsultan manajemen proyek, bisa manajemen konstruksi, manajemen mutu, dan manajemen keselamatan konstruksi. Tugasnya, kegiatannya yaitu meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pengendalian, serta pengakhiran pekerjaan. Pengendalian biaya, pengendalian jadwal dan waktu pelaksanaan, pengendalian administrasi proyek, pengendalian pelaksanaan kontrak, pengendalian mutu konstruksi, dan pengendalian keselamatan konstruksi. Ini konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu materi mengenai para pihak atau tugas dan kewenangan pelaku pengadaan. Ya. Pelaku pengadaan tadi dari mulai PA, KPA, kemudian PPK, pejabat pengadaan, pekerja pemilihan, pelaksana swaklola, kemudian agen pengadaan, juga penyedia, gitu ya. Kemudian ada pihak-pihak yang terkait, yaitu ada tim teknis, ada tim pendukung, ada tim ahli. Ya. Juga ada di situ ada PPTK, ya. Persinggungan antara PPK dengan PPTK sudah bisa kita tadi jelaskan seperti tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada pertanyaan, ada hal yang perlu didiskusikan, silakan.
Mangga kalau ada yang didiskusikan silakan Bapak Ibu sekalian. Dari hal-hal tadi. Tadi ada yang bertanya ke saya mengenai yang di sekolah ya, sudah dibahas tadi ya. Sudah dibahas ya. Pengadaan di sekolah. Ya ini yang saya kurang tahu mengenai juknisnya untuk pengadaan di sekolah ini seperti apa ya. Apakah memang dananya turun ke sekolah gitu ya. Unit sekolah melakukan pekerjaan konstruksi atau dilakukan oleh PPK-nya. Seyogianya kalau pekerjaan konstruksi jangan diberikan ke sekolah ya, tetapi PPK yang mengadakannya. Kalau sekolah yang mengadakan nanti susah dia perencanaannya seperti apa gitu kan. Walaupun itu sudah ada sederhana ya, konstruksinya sederhana. Bangunan misalnya RKB 1 lantai gitu kan. Biasanya kan kalau RKB itu sudah ada prototipnya ya Pak ya. Kalau RKB itu sudah standar RKB seperti apa bangunannya. Oke. Masalah PP. Izin Pak bertanya. Ya, Bangga Bu Hermin. Iya Pak, hatur nuhun. Ingin penjelasan terkait dengan proses pengadaan untuk tenaga ahli perorangan itu seperti apa Pak? Apakah itu harus melalui Pokja atau bisa kita laksanakan di perangkat daerah atau seperti apa Pak? Mohon dari mulai proses dan persyaratannya, kemudian hal-hal apa yang mendorong bahwa kita tuh perlu melakukan kontrak tenaga ahli perseorangan. Hatur nuhun Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan menarik nih. Bagaimana pengadaan tenaga ahli perorangan? Persyaratnya seperti apa? Kegiatan apa misalnya yang memerlukan tenaga ahli perorangan gitu ya? Nah, untuk pengadaan tenaga ahli perorangan itu sama dengan pengadaan jasa konsultansi. Ya, jasa konsultan itu kan terbagi dua, jasa konsultan badan usaha dan jasa konsultan perorangan, individual konsultan. Ya, persyaratannya di situ dia kalau konsultan perorangan itu tidak perlu izin usaha ya Bu ya. Kalau individual konsultan tidak perlu izin usaha. Yang penting dia punya keahlian. Keahliannya ya dibuktikan dengan dia memiliki sertifikat keahliannya bahwa dia itu memang ahli di bidang hal tersebut. Pengadaannya bagaimana? Ya pengadaannya mengikuti proses pengadaan melalui penyedia. Sama ya. Kalau nilainya sampai dengan 100 juta, ya dia bisa oleh pejabat pengadaan. Kalau nilainya sampai dengan 100 juta bisa oleh pejabat pengadaan. Kalau di atas 100 juta berarti oleh Pokja pemilihan, proses seleksi konsultannya. Itu seleksi kalau konsultan ya Bu ya. Kemudian pekerjaan apa sih yang memerlukan tenaga ahli, konsultan ahli? Ini teman-teman barangkali ada yang mau berbagi nih. Pernah nggak mengadakan jasa konsultan individu? Konsultan individu itu sifatnya memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan masukan. Konsultan individu itu. Alhamdulillah saya pernah melakukan pengadaan jasa konsultan individu itu dulu pakai menggunakan PHP 2 ya. Jadi individual konsultan itu masuknya. Itu nilainya lumayan 80 jutaan waktu dulu ya. 80 jutaan. Kontraknya individu dengan perorangan, dengan seorang guru besar dia kebetulan. Ya. Ada yang lain yang pernah prosesnya gimana? Contohnya membuat master plan misalnya Bu, membuat master plan kita kerjakan sendiri, tetapi perlu nasihat, masukan atau saran-saran dari tenaga ahli untuk mereviewnya misalnya diperlukan, maka bisa kita melakukan pemilihan penyedia untuk pengadaan jasa konsultan. Ada beberapa, misal konsultan tenaga ahli teknologi informasi. Jadi dia memberikan masukan, memberikan nasihat. Nah, itu kontraktual antara PPK dengan konsultannya. Syaratnya untuk konsultan individu itu dia punya betul-betul punya sertifikat keahliannya. Itu. Kemudian juga yang jelas kalau NPWP wajib punya ya, wajib punya kalau NPWP. Kalau yang lain-lainnya izin usaha nggak perlu kalau dia. Oke, ada. Izin Pak, kalau untuk durasi waktunya itu ada peraturan Pak, dibebaskan sesuai dengan kebutuhan. Ini kaitannya misalkan Pak, kami ada tenaga yang kalau dari sisi honor ya, kalau misalkan di honor itu 1 tahun itu melebihi dari 100 juta.
Kalau itu karena kerjanya bulanan. Apakah itu bisa dimasukkan ke kontrak tadi perseorangan tadi atau gimana Pak? Ya, di atasnya itu kontrak semuanya. Ya, konsultan individu itu kontrak Bu, pakai kontrak. Kalau di atas 100 juta berarti dia pemilihannya oleh Pokja pemilihan. Kalau di atas 100 juta, di bawah 100 juta bisa oleh pejabat pengadaan pemilihannya. Gitu ya Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Enggak, silakan. Ya. Pak Iwan melanjutkan Bu Hermin, Pak Iwan. Ya, silakan. Ya, Pak Idam. Terkait dengan kontrak individu Pak Iwan. Pertama adalah kita misalnya meminta ke perguruan tinggi, apakah meminta ke rektorat tetapi meminta seseorang itu bisa dikualifikasikan bahwa kita mempercayakan ke rektor, pertama itu. Yang kedua, kalau misalnya adalah kita tidak meminta ke rektoratnya tetapi ke salah satu dosen di situ untuk menjadi tenaga ahli perseorangan dengan kualifikasi yang kita berikan, tetapi kualifikasi itu apakah dimana dengan sertifikat keahlian ataukah lihat dari pendidikan formal yang ada Pak, itu yang muncul dari para dosen. Terus yang kedua, pada saat permintaan tenaga ahli itu di dalam DPA kita ternyata hanya berupa jam misalnya Pak, hitungan jam, bukan kontrak keseluruhan. Bagaimana kita menyikapnya Pak? Oke, baik Pak. Ini berbagi pengalaman nih ya terkait dengan konsultan individu. Bapak Ibu, ketika kita mengadakan jasa konsultan individu, salah satu persyaratan dia sebagai penyedia adalah bukan PNS. Ya, itu kata kunci pertamanya, bukan PNS. Ya, dia bukan PNS, nggak boleh, karena kalau PNS dia harus cuti di luar tanggungan negara, ya harus CLTN. Kalau dia bukan PNS, dia Bapak Ibu mengajukan misalnya permohonan kepada dosen untuk jadi tenaga ahli misalnya, dosennya non PNS, yaitu Bapak Ibu kontrak berarti, ya. Kalau misalnya di bawah 100 juta masih bisa pengadaan langsung, tapi kalau di atas 100 juta mau tidak mau itu harus kompetisi melalui seleksi, ya harus melalui seleksi. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan pemberian penghasilannya, ya, honorariumnya? Di dalam kegiatan hanya tercantumnya JP, ya, honorarium berdasarkan JP. Maka yang seperti itu tidak kontraktual lagi, ya. Kalau hanya JP, hanya misalnya jam per jam dia datang gitu kan, itu honor narasumber saja, gitu. Tentunya Bapak Ibu ketika meminta seseorang untuk menjadi narasumber, Bapak sudah tahu kapasitasnya dia. Memang kapasitas dia itu cocok untuk misalnya kegiatan yang Bapak adakan, dia cocok sebagai narasumbernya, gitu, sesuai dengan keahliannya. Tentunya tadi keahlian itu selain dari kalau profesional itu kan dilihat pertama dari pendidikan ya Pak. Dari pendidikan. Pendidikannya dia pendidikan formalnya S1, S2 atau S3 gitu ya. Kemudian dari sisi kemampuannya, dia punya sertifikat keahlian, gitu. Ahli apa dia? Jadi diakui oleh secara umum, secara luas, dia ahli. Misalkan, yang saya tahu ada Prof. Askobat Gani itu dia di kesehatan nih. Dia ahli ekonomi kesehatan. Orang pun sudah pada tahu bahwa beliau itu ahli ekonomi kesehatan. Gitu. Nah, dia bisa di-hire sebagai narasumbernya, honor per jamnya berapa gitu ya, tergantung dengan yang ada di dalam anggaran kita seperti apa. Berarti masuknya narasumber ahli seperti itu. Begitu Pak Idam. Ya. Untuk frekuensinya Pak, boleh berulang nggak Pak? Boleh. Kalau narasumber boleh berulang Pak. Kalau narasumber itu nggak ada halangan, boleh berulang. Ya. Beda kalau memang itu mau di individual konsultankan, berarti harus ada kontraktual. Jadi harus tercantum di situ untuk dia sebagai pemberi nasihatnya, maksudnya di situ sudah muncul gitu ya, jasanya jasa konsultansi. Kalau sebagai narasumber, honor narasumber, ya dia sebagai narasumber aja gitu, tidak perlu kontraktualnya, begitu Pak.
Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Mangga, silakan. Abdi ya, Pak Iwan. Mangga, Pak Heri. Pucuk dicinta ulang tiba. Ini terkait dengan kontrak jasa konsultansi, Pak Iwan ya. Ini pernah pengalaman pribadi juga sih. Jadi pada saat audit gitu ya, pada saat audit pekerjaan ini gitu. Si auditor kemudian ya kita kan sudah sudah mencoba menyesuaikan grade mereka ya dengan upah yang harus dibeli. Biasanya kan kita dapat angka-angka dari asosiasinya gitu ya. Untuk tenaga ahli usia pengalaman kerja segini sekian Billing rate-nya rupiah. ya, Pak ya. Iya kan, billing rate-nya itu sekian gitu kan. Nah pada saat kita konfrontir gitu, terutama teman-teman dari auditor ini kan bisa memanggil orang per orang nih. Ya kan, seolah-olah diwawancara, kalau saya menyebutnya bukan wawancara lah, interogasi gitu ya, ditanya Bapak atau Ibu-ibu ini sebagai tenaga konsultan sebetulnya dibayar berapa kontraknya oleh perusahaan yang nyewa ini. Iya kan? Ini yang sebetulnya saya kurang sreg dengan cara seperti ini. Itu kan sama saja mengetahui dapur orang ya, karena mereka itu orang-orang luar yang independen gitu ya, mereka ya berkata apa adanya bahwa saya hanya dibayar sekian 4 juta misalnya selama berapa bulan gitu kan, tapi di kontraktualnya kan karena kita ada billing rate tadi kan, angka billing rate kita kan tidak pernah nanyain si A dibayar berapa kan sebagai PPK atau sebagai pejabat pengadaan atau Pokja gitu ya. Nah itu pernah saya dikonfrontir gitu. Pak Heri, ini tenaga konsultannya dibayar terlalu mahal katanya. Tahu terlalu mahalnya dari mana? Saya katakan itu ketika saya tanya orang per orang, mereka dibayar lagi. Saya bilang kalau begitu saya mending nyewa orang per orang dong kan, jasa konsultan perorangan. Kalau saya harus nanya ke mereka satu persatu harganya berapa gitu kan, berarti bukan ke perusahaan dong, saya bilang. Ini kan perusahaan kan pasti merekrut tenaga-tenaga, nggak mungkin mereka pakai tenaga tenaga pegawainya gitu kan, pasti mereka tenaga-tenaga kontrak gitu kan. Saya bilang itu dapur mereka, saya nggak perlu tahu etika saya, tapi karena tadi mereka kekeh kemudian bahwa mereka hanya dibayar segini-segini, sampai akhirnya saya akhirnya adendum kontrak dari 1,1 hanya menjadi 700 jutaan. Gitu loh. Ini kan ada sesuatu yang nggak nyambung. Mereka memotret orang per orang, telah diakui bahwa mereka hanya dibayar segini, dari grade misalnya 6 juta, ada selisih 2 juta lebih, seolah-olah lebih bayar gitu dalam perspektif mereka. Ini kan saya bingung sudah begini gitu. Ya sudah, daripada debat kusir gitu ya kita ngalah ya, saya tekankan kalau gitu saya harus ubah kontrak saya dong, tidak seangka 1,1 gitu. Nah itu Pak Iwan yang apa iya betul sampai sejauh itu, padahal kita jelas ketika menyusun HPS itu kan dari billing rate yang berlaku gitu ya, atau kalau ada kontrak-kontrak terdahulu tentunya mempertimbangkan inflasi dan sebagainya. Ini juga kan sebetulnya subjektif juga gitu kan. Ini yang susah mempertemukan antara auditor sama kita sebagai pemilik pekerjaan. Itu aja Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Heri. Ada teman lain yang mau berbagi ini terhadap yang pernah pengalaman yang disampaikan Pak Heri ini terhadap kasus yang pernah dialami Pak Heri terkait dengan honorarium konsultan ya, karena tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi di SKPD lain ya Pak Heri ya. Saya juga pernah diperiksa pengadaan jasa konsultan ya, jasa konsultan kita nggak tahu malah bahwa si penyedianya langsung dikonvertir ke individunya, ke konsultannya langsung. Iya betul. Malah si penyedianya konfirmasi ke saya, Pak lagi diperiksa BPK ya, emang kenapa? Ini tenaga ahli kita ditanya semua. Oh ya udah, sampaikan saja apa adanya. Diinterogasi. sampaikan apa yang dilakukan oleh dia gitu ya.
Itu yang terjadi. Nah, memang betul Pak, pengadaan jasa konsultan di kita itu, apalagi konsultan konstruksi ya, masih sangat-sangat lemah karena kita sendiri menilai konsultan itu ya masih, coba kita lihat di SBU kita, standar biaya umum kita, masih dibatasi untuk honor tenaga ahli. S2 pengalaman 10 tahun masa dikasih honornya cuma 15 juta Pak. Ada sampai dengan nggak besar, padahal beberapa tenaga ahli kita di luar itu sudah dihargai dengan nilai yang begitu tinggi, ya. Dihargai dengan nilai begitu tinggi. Nah, ini mungkin satu upaya dari auditor juga, bahwa untuk penyedia itu supaya menghargai keahlian daripada konsultan, karena keahlian konsultan ini akan berbanding lurus, keahlian dari personil konsultan ini berbanding lurus dengan hasil pekerjaan. Wajar misalnya pekerjaan kita, hasil jasa konsultan itu seperti itu, yang dikasih honornya aja nggak full gitu kan. Itu dalam artian sesuai dengan ketentuan ya, karena kan perusahaan konsultan juga berhak atas manajemen fee gitu kan, atas pembayaran pajak segala macam, profit ya. Iya, ada profit ya, itu manajemen fee Pak. Dia punya hak atas manajemen. Sehingga kalau misalnya dikasihkan honor dalam billing kan, ada dia diberikan honornya 10 juta, yang diterima konsultan itu nggak akan 10 juta, nggak mungkin. Gitu. Itu yang perlu pemahaman, mungkin yang perlu kita jelaskan juga kepada auditor. Ketika itu memang terlalu jomplang, ya itu yang jadi masalah. Terlalu jomplang di dalam billing rate misalnya 15 juta, yang diberikan ke konsultannya cuma 5 juta, itu yang masalah betul. Pasti diminta pengembalian karena keuntungan manajemennya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan manajemen yang seharusnya. Karena manajemen fee itu juga akan mengelola terhadap risiko, dia harus diberikan jaminan kesehatannya, gitu kan, jaminan keselamatan kerjanya, itu kan manajemen fee gitu. Itu ya mungkin perlu pemahaman juga bagi para auditor, perlu dijelaskan. Dan kita, yang penting kalau di kita diperkuat. Ketika ada kasus seperti itu, Bapak komunikasikan dengan penyedianya. Kalau memang betul penyedia, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya diadendum seperti yang Bapak lakukan. Ini ada kesepakatan kedua belah pihak. Feedback Pak Heri, punten. Tanggungan Pak Heri, ayah feedback Pak. Feedbacknya? Iya, dua gadget ya Pak ya? Iya, kalau satu sering gangguan ini ya saya pindah ke gadget lain, ini volumenya lupa. Ya. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan. Oke, nuhun. Cuma gini Pak Iwan, saya nggak tahu ya harus memulainya dari mana. Sampai pernah saya dan rekan saya yang paham betul bahwa, nah kalau begitu kenapa nggak kita diarahkan aja jadi ini, saya bilang apa namanya, kalau memang pandangan teman-teman auditor seperti itu, kenapa nggak diarahkan aja suruh itu apa namanya, kontrak perorangan. Individual konsultan kan, yang lelang kan perusahaan, bukan orang per orang, saya bilang gitu. Kenapa cara pemeriksaan seperti itu gitu kan? Jadi sama saja kalau gini Pak Iwan, kalau kita misalnya pengadaan tadi, misalnya pengadaan barang, mobil ya, mobil yang misalnya harus dikaroseri, saya bilang. Kalau kemudian karoserinya ditanya, padahal kan karoseri itu kan pihak lain di luar penyedia ya. Penyedia yang nyari karoseri kan. Pasti kalau dia tanya ke karoserinya langsung, pasti ada perbedaan harga kan yang ditawarkan atau yang dalam kontrak di penyedia dengan perusahaan karoserinya gitu. Nah, lalu komparasi yang disebut markup itu, penggelembungan itu, bukan harga dari HPS sesuai spek begini-begini akhirnya muncul X rupiah, tapi terhadap perbandingnya itu terhadap harga yang di di perusahaan karoseri. Lah kalau begitu saya mendingan langsung ke karoseri aja, saya bilang, kita nggak perlu pakai ada penyedia gitu kan. Nah ini kan susah gitu kalau sudah begini, karena kita cenderung tadi kalau sudah terperiksa positioningnya kita cenderung jadi rendah gitu kan, bukan bermartabat dalam posisi yang sama. Saya nggak tahu, mungkin pemahaman ini juga harus diinikan ke teman-teman auditor gitu kan. Pemeriksaan jangan langsung ke
pihak yang yang dikasih pekerjaan oleh penyedia, pasti akan ada selisih gitu kan. Gitu. Tadi manajemen fee tadi kan yang menyebabkan harga itu di perusahaan penyedia pasti lebih tinggi daripada kalau kita belanja sendiri misalnya ke perusahaan karoseri untuk bikin misalnya bus gitu kan. Nah ini bagaimana gitu. Kalau kita terus begini, saya yakin antara auditor dengan PPK atau KPA pasti debat kusir terus gitu. Ini menghilangkan debat kusir ini yang harus mencoba di perlahan kita kita hilangkan gitu kan. Ya tadi kasus saya adalah sampai saat ini saya mengadendum kontrak sampai hilang 300 juta dari 1,1 gitu ya. Ini kan hal-hal yang harusnya tidak perlu terjadi kan. Ini terjadi kelebihan pembiayaan katanya. Kalau nggak ditanggapi kita ya sudah akhirnya kita nurut aja. Gitu. Ada adendum kontrak dan sebagainya bahwa Anda dibayar sesuai segitu. Itu Pak Iwan. Ya. Terkait dengan yang tadi ya Pak ya. Iya. Jadi kita harus tahu persis sumber untuk proses. Tadi kan ada tepat penyedia. Nah, ini bahasa tepat penyedia ini yang harus kita maknai, kita pahami dengan lebih jeli ya. Tepat penyedia. Kalau misalnya pengadaan kendaraannya itu kustomisasi harus ada membuat karoseri, maka selayaknya kita pengadaannya persyaratannya penyedianya itu dia memiliki izin industri karoseri. Jadi kita udah pasti gitu. Yang datangnya pasti penyedia. Iya, ya, betul. Gitu. Jadi dalam persyaratan penyedia makanya kita harus tahu pangsa pasarnya. Gitu. Ketika ini pengadaan mebeler yang harus dibuat. Maka jangan hanya dipersyaratkan KLB siupnya, tapi dia harus punya izin industrinya. Jadi yakin nanti peserta yang ikut tender itu yang betul-betul dia produksi. Nah itu termasuk yang tadi karoseri. Jadi kita menjaringnya yang betul-betul dia itu memang bikin gitu. Karena kan kalau karoseri dengan dealer itu biasanya sudah ada think tank Pak. Sudah ada. Ya, berbeda ketika kita beli kendaraannya sendiri, kemudian karoserinya sendiri, itu jauhnya akan jauh lebih mahal. Gitu. Betul. Tetapi kalau belinya langsung dengan karoseri, harganya lebih kompetitif. Makanya itu kita harus memahami betul, kita harus memahami itu dari sumber penyedianya, pangsa pasarnya itu siapa. Gitu. Kalau kita pengadaannya kustomisasi, ya persyaratkannya izin karoseri. Gitu. Kalau izin karoseri ya dia pasti bisa gitu. Ya akan bersaing sesama pemilik izin karoseri. Bukan antar penyedia palu gada gitu. Apa lu mau gua ada gitu kan. Kebanyakan terjadi kan seperti itu, Pak. Penyedia palu gada. Nah, banyak juga yang pinjam bendera. Nah, itu yang jadi masalah. Pinjam bendera. Terkait dengan tadi yang konsultan ya itu memang kita harus betul-betul jeli dalam menyusun HPS-nya. Dalam menyusun HPS, walaupun itu kan tidak muncul pada saat disampaikan, itu tidak muncul per itemnya. Hanya muncul kita pada saat menyusun KAK itu hanya munculkan tenaga ahli yang diperlukan, tenaga ahli apa saja, kriteria tenaga ahlinya yang bagaimana. Pengadaan konsultan ini kan tidak seperti pengadaan barang atau konstruksi atau jasa lainnya, tidak muncul volumenya. Yang benarnya itu seperti itu gitu. Iya. Itu perlu di pemahaman ya. Mudah-mudahan kesini-sini sih auditornya sudah mulai pada paham kok kalau sekarang. Kalau dulu kan enggak gitu. Apa auditor itu. Saya sering kali berdiskusi dengan para rinter. Dengan teman-teman inspektorat sering diskusi gitu. Ada kasus diskusi gitu. Bahkan ada inspektorat yang membela PPK inspektoratnya. Karena ada temuan dari BPK, dia dinyatakan kemahalan harga. Inspektoratnya menyatakan karena sudah dia tahu, dia membela PPK-nya. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Pak Iwan, boleh Pak? Mangga. Ya. Pak Iwan, ini masih terkait dengan tenaga ahli ya. Mungkin melanjutkan tadi Bu Hermin dan yang lain. Ya. Tenaga ahli. Sekarang kan rejimnya kan lebih mulai dibentuk banyak tim optim ya Pak di birokrasi ya. Dengan penyetaraan ini banyak tim optim
Nah, ketika kita melakukan suatu kegiatan, katakanlah kita dibentuk tim ya, yang dibantu mungkin 1-2 orang tenaga ahli, yang emang kita tidak punya keahlian, di tim kita nggak punya keahlian untuk spesifik tertentu tersebut ya, dan kita pasti kan memilih orang yang emang kita sudah kenal kan, ya kita tahu keahlian dia itu seperti itu gitu ya, dan chemistry ini udah bisa terbentuk, kita tahu kinerja dia kan. Katakanlah nilainya itu melebihi tadi 100 juta. Kalau mengikuti mekanisme proses pengadaan kan harus oleh Pokja. Nanti diumumkan. Kan ada possibility kemungkinan kita nggak bisa mendapatkan orang yang kita inginkan kan. Itu terjadi kan ya, terjadi. Nah, akhirnya tujuan kita yang utamanya nggak tercapai gitu. Ya. Nah, apakah seperti itu tuh emang harus mengikuti proses pengadaan seperti itu gitu? Atau ada mekanisme lain gitu? Ya mau tidak mau, suka tidak suka, ketika nilainya di atas 100 juta maka ikuti prosedur pengadaan, lakukan seleksi gitu Pak, seleksi ya, tentunya kan kita sesuai dengan kebutuhan gitu ya, kita objektifnya seperti apa, tenaga ahli dia harus memiliki keahliannya bagaimana gitu kan. Kemudian kalau individual itu udah jelas dia pasti persyaratannya seperti apa ya. Yang jadi masalah pada saat tender, ternyata pada saat seleksi yang menangnya bukan yang kita tuju gitu ya Pak. Chemistry-nya tidak terbentuk lagi. Nah, itu mau tidak mau dan suka tidak suka kita harus menerima hasil seleksi. Tapi kan akhirnya tujuan efektif efisiennya nggak tercapai. Kita kan kerja, apalagi orang itu kan benar-benar kita harus chemistry-nya dapat Pak. Ya kan tujuan akhir efisiennya nggak ada gitu. Jadi hanya lebih ujung-ujungnya kita bekerja di mekanisme aja gitu. Bahwa kita selalu baik proses, tidak baik tujuan gitu. Dalam proses pemilihannya itu kan dicantumkan, kita tidak menunjuk orangnya, kita tidak langsung subjektif memilih orang. Kan yang kita butuhkan keahliannya. Jadi harus dibuktikan betul keahlian dia itu betul sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan kan keahliannya bukan orangnya. Orangnya misalnya ada si A, si B, keahliannya sama, keahliannya hampir sama, kemampuannya bisa jadi yang hasil seleksi itu bisa jadi lebih bagus dibanding yang kita ketahui, bisa jadi seperti itu. Gitu. Biasanya kalau konsultan individu itu agak-agak jarang Pak, agak-agak jarang biasanya yang ikutnya, agak jarang. Begitu Pak. Jadi tetap harus ikuti prosedurnya Pak untuk proses pemilihan penyedia jasa konsultansi ini. Di atas 100 juta mau tidak mau harus seleksi ya, proses seleksi harus dilakukan proses seleksi. Kalau di bawah 100 juta masih bisa pengadaan langsung, kecuali yang bersangkutan itu memang punya hak cipta, hak paten, maka berapapun nilainya boleh langsung tunjuk dia Pak. Kalau terkait dengan hak cipta atau hak paten itu boleh kita tunjuk dia langsung berapapun nilainya ya. Kalau dia memang terkait dengan hak cipta. Mungkin itu Pak ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan, boleh sambil ngopi ya, bawa kopinya mangga, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Ke materi selanjutnya. Tentang nih, PPK dalam perencanaan pengadaan ya. Tugasnya apa saja sih gitu PPK dalam perencanaan pengadaan nih. PPK dalam perencanaan pengadaan. Tadi sebetulnya sudah dibahas ya. PPK dalam perencanaan pengadaan itu dia berbuat apa saja. Ya. Pertama, PPK harus punya strategi ya, strategi pengadaan. Strategi pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang jasa yang tepat kualitas. Strategi pengadaan ini ditetapkan, diturunkan dalam bentuk pemaketan dan cara pengadaan barang dan jasa. Bisa tadi konsolidasi, ya, konsolidasi pengadaan. Karena PPK juga bisa melakukan konsolidasi pengadaan. Kemudian cara pengadaannya, pemaketan itu terkait dengan konsolidasi. Cara pengadaannya apa, dia swaklola atau melalui penyedia. Ya. Pemaketan ini ditetapkan pada tahapan perencanaan pengadaan. Setiap proses
dalam perencanaan itu membuat strategi untuk pemenuhan value permanen, ya, mendapatkan nilai yang maksimal untuk setiap uang yang dibelanjakan. Ya. Kalau ini strateginya ini memaksimalkan bahwa ini mendapatkan nilai yang lebih apabila dilaksanakan swakelola, yaitu misalnya ada nilai lebih meningkatkan kemampuan SDM di instansi, maka swakelola itu merupakan strategi dalam pengadaannya. Kemudian lagi, misalkan Bapak Ibu, tadi kan ada ketentuan bahwa kalau ada dalam katalog kita bisa melakukan e-katalog, e-purchasing. Kalau kuantitinya banyak, kita juga bisa milih metode yang lain gitu. Contoh, Bapak Ibu sekalian, misalnya Bapak Ibu ada pengadaan laptop 100 unit. Di katalog ada. Apakah di katalog bisa nego? Harganya turun apa enggak? Kalau 100 unit seharusnya harganya bisa turun ya, bisa negosiasi. Tapi kenyataan pada saat negosiasi itu tidak turun. Supaya mendapatkan kita value per money-nya jelas, kita bisa lakukan proses pengadaan tidak melalui e-katalog, tidak melalui e-purchasing, kita bisa tenderkan saja, tender cepat gitu ya. Kita bisa mendapatkan harga barang yang lebih kompetitif dengan harga yang lebih murah gitu ya. Murah ini bukan arti pengadaan barang jasa ini murahan gitu, tapi speknya tetap terpenuhi, kualitasnya tetap terpenuhi dengan harga, dengan mendapatkan barang yang sama gitu ya, dengan harga yang lebih kompetitif. Kemudian yang selanjutnya, penyusunan strategi, rumusan strategi pengadaan, yaitu strategi yang dikembangkan berdasarkan tujuan dan kebijakan pengadaan, ya. Bisa juga strategi berdasarkan proses pada tahapan perencanaan, juga bisa berdasarkan model survei positioning model, ya. Model Kalzik ya biasanya kita gunakan. Ya. Berdasarkan tujuan dan kebijakan pengadaan, tadi ada memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ada memperbanyak paket-paket untuk usaha kecil, maka strateginya adalah 21 sampai 25 saya ikut iklan. Ketika kita memaksimalkan atau memperbanyak paket-paket untuk usaha kecil, maka dia bisa memecahan paket tetapi tidak menghindari. Oke, siap. Tender gitu ya. Proses dan ya, konsolidasi di ranah PA, di tingkatan PA, di level PA, atau konsolidasi juga di level PPK. Bisa konsolidasi di level UKPBJ. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian optimalisasi dalam peraturan, dalam perencanaan pengadaan. Di Perpres 16 yang telah diubah dengan Perpres 12 2021, di situ ada turunannya, yaitu peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan. Ini semuanya sudah diatur di dalam Perpres 12 ya, bagaimana proses perencanaannya, ya, perencanaan pengadaannya. Kemudian dalam perencanaan pengadaan, kemudian persiapan pengadaan, ya. Kemudian persiapan pemilihan penyedia, dan pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan. Ya. Untuk perencanaan sendiri diatur di dalam Perlem LKPP nomor 11 tahun 2021. Untuk proses persiapan sampai dengan serah terima itu diatur di Perlem 12 2020. Para pihaknya yang terlibat siapa saja dalam perumusan strategi pengadaan. PPK perlu berkolaborasi yaitu dengan PA-KPA dan juga dengan pihak lain. Ya. Dengan PA-KPA yaitu dalam menetapkan perencanaan pengadaan. Ya. Yaitu menetapkan merumuskan RUP, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Pada saat penyusunan RUP, PPK itu sudah berperan dalam mengentry RUP. Ya. Ketika PA-KPA itu menyusunnya program kegiatan, maka subkegiatan ketika menyusun paket itu PPK yang menyusunnya. Jadi PPK sudah terlibat dari sejak perencanaan pengadaan, yaitu dari sejak penyusunan RUP. Di dalam aplikasi PPK login sebagai PPK ada. Kalau dulu RUP itu hanya ada akunnya akun PA, KPA. Sekarang untuk RUP itu sudah ada akun PPK. Recording in progress.
Kemudian PA dapat mendelegasikan kewenangan dalam perencanaan pengadaan kepada KPA kalau memang di situ ada ditetapkan KPA. PPK di sini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam RKAPD. Ya. PPK yang dirangkap oleh KPA dapat menugaskan PPTK. Nah ini ya, seperti yang tadi ya, untuk penyusunan perencanaan ketika tidak ditunjuk KPA maka ditugaskan PPTK. Ya. Tugaskan PPTK untuk menyusun perencanaan pengadaan.